Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro. Sugesti memang sangat luar biasa. Bahkan sugesti ini bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Karena sugesti ini adalah sebuah perintah. Dan di saat orang masuk dalam rasanya, itu bisa mengendalikan pikiran seseorang tersebut. Keilmuan-keilmuan sugesti banyak dikembangkan di dunia spiritual. Selain hipnotis, bisa gendam, bahkan dilakukan di dunia pengobatan tradisional seperti memindahkan penyakit, mengubah rasa, menghilangkan rasa sakit. Itu sebenarnya adalah permainan-permainan sugesti. Dan sugesti itu sangat penting. Di saat sugesti kita dalam, bahkan apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi program dalam pikiran seseorang, sehingga apa yang kita ucapkan bisa terjadi kepada orang-orang tersebut. Banyak orang terpengaruh oleh sugesti-sugesti seperti itu. Banyak sekali terpengaruh. Bahkan dalam sugesti ada sebuah ilmu di mana di saat kita yang makan, orang lain yang kenyang, itu memindahkan rasa kenyang kepada orang lain, sedangkan yang makan diri kita. Itu sebenarnya adalah dari kekuatan rasa dan kekuatan pikiran yang disatukan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ini ada ilmu yang dulu pernah leluhur-leluhur kita lakukan, karena dari olah rasa dan olah pikir serta ilmu pernapasan yang sekarang dikembangkan di dunia yang modern ini, banyak yang mengembangkan. Makanya keilmuan-keilmuan leluhur itu banyak dicari lagi, digali lagi, ingin dipelajari lagi, karena orang-orang penuh misteri. Keilmuan leluhur dulu itu penuh misteri. Nah, sebenarnya kuncinya ada di sugesti ataupun kekuatan pikiran kita sendiri-sendiri. Di saat kita ingin, kita yang makan, orang lain yang merasakan kenyang. Di situ permainan ada di rasa kita serta kekuatan pikiran kita. Pikiran kita fokus ke target yang ingin kita harapkan. Rasa kita dengan orang lain itu sebenarnya sama. Raga kita dengan raga orang lain itu juga sama. Unsurnya sama. Sama-sama manusianya. Nah, frekuensi pikiran ini bisa sampai ke orang tersebut di saat kita fokus dan memang benar-benar satu titik yang kita tujukan. Kita tahu rasanya kenyang, mereka juga bisa merasakan kenyang. Nah, kekuatan pikiran ini bisa masuk ke dalam pikiran seseorang. Frekuensinya bisa nyambung, atau bisa dibilang ilmu kebatinan. Itu sebenarnya kekuatan dari sugesti diri kita sendiri. Jadi di saat kita makan, kita benar-benar nikmati makanan ini, kita benar-benar rasakan makanan ini. Dan di saat kita kenal target yang ingin kita buat kenyang, kita merasakan diri kita menjadi target. Dari kekuatan pikiran kita merubah diri kita menjadi si target. Kita nikmati makan. Dan sebenarnya frekuensi pikiran ini sudah menyalur ke si target tadi. Dengan diri kita ini merasa menjadi target. Merubah diri kita menjadi target.
Ilmu ini juga bisa digunakan untuk pengasihan, untuk melet, itu juga bisa. Makanya pentingnya menguasai rasa dan pikiran dalam diri kita. Itu bisa sangat berguna di saat penyembuhan, menarik lawan jenis, atau memindahkan sesuatu. Itu bisa kita gunakan. Itu penting. Ilmu sugesti itu sangat penting. Karena apa? Setiap manusia hidup melakukan sugesti. Kita memerintah anak kita tuh juga sugesti. Secara tidak disadari, kita itu tiap hari melakukan sugesti, melakukan kebatinan. Kita dapat merasakan perasaan orang lain, itu juga kebatinan. Di saat kita mengucapkan sesuatu, sebenarnya di situ kita sudah menyalurkan frekuensi otak kita dari kekuatan pikiran kita. Itu sudah sering kita lakukan, tetapi jarang disadari. Jarang disadari, entah itu karena kita tidak sadar atau kita memang tidak paham dengan keilmuannya. Tetapi sugesti itu tiap hari sudah dilakukan. Makanya sampean bisa memindahkan rasa kenyang sampean ke orang lain. Yaitu di saat sampean bisa menguasai diri jenengan, rasa jenengan, dan kekuatan pikiran jenengan memang benar-benar powernya luar biasa. Penciptaan dalam diri jenengan, yaitu di saat sampean ingin membuat orang itu merasa kenyang di saat sampean makan, berarti sugesti dalam diri jenengan lewat rasa dan diciptakan dalam pikiran panjenengan, sampean menjadi orang yang sampean kehendaki itu. Tapi harus benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Yaitu di saat sampean makan, dia nanti yang akan merasakan kenyang. Contoh aja bisa, rokok aja yang simpel. Saat sampean merokok merek A, dia merokok merek B. Lah ini rokok merek A ini bisa dirasakan yang merokok merek B ini gimana? Itu sebenarnya kekuatan pikiran. Dari rasa. Dari rasa yang besar bisa kita naikkan ke pikiran. Nah, di situ energinya atau frekuensinya itu bisa nyambung kepada orang lain. Jadi untuk ilmu ini harus sering diasah, harus sering dilatih, bisa dengan meditasi, bisa dengan tirakat, puasa. Itu sebenarnya melatih. Puasa itu melatih rasa yang ada dalam diri kita. Bagaimana di saat kita tidak makan, tubuh kita rasanya bagaimana. Di saat puasa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu sebenarnya melatih emosi ataupun rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Makanya di saat orang rajin tirakat, tetapi dia masih besar emosinya, masih tinggi emosinya, berarti tirakatnya tidak jadi, tidak kepake. Makanya sebenarnya manusia itu memiliki kekuatan pikiran yang luar biasa. Dan kekuatan pikiran itu tidak bisa diukur. Karena yang tahu hanya diri kita sendiri. Nah, dari olah rasa, pernapasan, ini bisa menciptakan energi dalam pikiran kita yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua, tidak rugi sebenarnya kita itu tiap hari sudah melakukan. Tiap hari kita itu melakukan tanpa kita sadari. Makanya contoh ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari. Tenaga dalam di saat sampai ngangkat beban, kita gerak gini, ini sebenarnya menggunakan tenaga dalam. Tenaga yang berasal dari dalam diri kita. Tapi kan kekuatannya standar, kita butuhkan saja, makanya kita tidak begitu memikirkannya. Ngomong ini kan juga pakai tenaga dalam. Terus kita
menghendaki seorang datang, akhirnya dia datang, itu kan kebatinan. Di saat kita melihat orang susah, kita merasa iba dan kita ngasih, itu kan kebatinan sebenarnya. Ilmu itu sebenarnya tiap hari sudah kita lakukan, kurang disadari. Makanya pentingnya kesadaran diri itu di situ. Kenapa kita harus kembali ke pola pikir? Karena pola pikirlah yang menjadi pancer dalam kehidupan tubuh kita, yang menggerakkan sesuatu, yang mengedipkan mata kita, yang buat kita bisa bicara, kita bisa paham, kita bisa nyari rezeki, kita bisa mendengarkan. Ini karena ada program dari pikiran kita. Makanya banyak yang mengambil teknik menarik uang, menarik kerezekian dengan kekuatan rasa yang akhirnya diciptakan atau dijadikan program dalam pikirannya. Tapi jangan lupa, semua juga ada usahanya, ada perjuangannya, ada jalannya. Sebuah keilmuan itu bisa kita pahami kalau kita sudah menjalankan. Di saat kita belum menjalankan, baru merasakan, kita pasti akan kebingungan dengan ilmu itu. Makanya harus difikirkan, dijalankan. Kalau sudah difikirkan, pasti kan dipahami, terus dijalankan, baru dirasakan hasilnya dari apa yang sampean lakukan itu tadi. Makanya leluhur dulu ada cerita yang sakti. Saat perang, panglimanya hanya makan saja, prajuritnya kenyang semua. Ada itu cerita itu. Ya ilmunya itu. Di saat dia sering diam, tenang, menguasai dirinya sendiri, akhirnya dia bisa menguasai yang lainnya. Seseorang yang belum bisa menguasai dirinya, itu tidak mungkin bisa menguasai yang lainnya. Ada orang yang pintar nerawang, pintar memprediksi seseorang. Kalau hanya angan-angan saja, itu banyak melesetnya. Prediksinya banyak melesetnya. Tapi untuk orang-orang sudah menguasai dirinya, pikirannya, rasanya, di saat dia nerawang orang, itu sebenarnya tidak nerawang. Dia merasakan dalam dirinya sendiri di saat dia melihat orang tersebut. Rasa yang ada dalam orang itu ada dalam dirinya. Sehingga apa yang dia kehendaki itu kadang kita rasakan juga sama. Untuk tubuh manusia itu sama, rasanya sama. Makanya memahami, menguasai diri sendiri itu sangat penting. Di saat kita bisa menguasai diri, kita akan bisa menguasai yang lainnya. Bahkan di saat kita menguasai diri kita bisa tahu kahanan alam semesta. Karena apa? Tubuh manusia itu ya alam, alam itu ya tubuh. Makanya di saat ada orang ngomong ada bisikan alam, itu sebenarnya bisikan dari dirinya sendiri. Bukan alam, alam tidak pernah bisiki siapa-siapa. Karena alam juga kita. Seluruh unsur alam ada dalam diri kita. Nah, diri kita juga alam. Gitu. Ada yang ngomong bisikan dari leluhur. Ya enggak. Gen leluhur itu sudah ada dalam diri kita. Kenapa dia bisiki kita? Sudah ada dalam diri kita. Berarti bisikan itu datang dari diri kita. Dari alam bawah sadar kita. Dari memori pikiran kita. Bisa juga. Makanya buat teman-teman semua yang ingin mendalami sebuah keilmuan, terutama tentang sugesti, kunci semua keilmuan sebenarnya ada di sugesti. Sugesti dan kekuatan pikiran. Rasa ini hanyalah pendorong. Pendorong untuk menguatkan keyakinan dan pikiran panjenengan untuk menguasai ilmu tersebut. Nah, ini semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan heran kalau ada orang makan yang lain kenyang, jangan heran. Itu memang semua orang bisa melakukan. Di saat dia bisa menguasai dirinya, dia akan bisa menguasai yang lainnya. Terima kasih dari Kang Tro. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Salam cerdas.
Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.